Astagfirullahaladzim, selamat malam. Ini kita udah sampai di launchingnya SoundCloud Malang, untuk album Bintang Kecil yang nanti akan dijual untuk charity pada bulan puasa ini. Nah, kita lihat serunya acara ini ya. Dan juga ada special talk show oleh siapa, Sunshine? Rama Satria. Oke, dengan akun YouTube bernama Rama Wow. Diundang ke sini Mas Rama. Mas Rama Satria, aka Rama Wow, sebuah itu aktif banget ya di YouTube, punya vlog gitu. Waktu rekaman anak-anak softball, ada videonya, ada 3 di YouTube. Kalau udah pada nonton belum? Ini udah pada nonton tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irfan Lukum dan di sebelah saya ada Mas Rama yang sudah kita lihat bersama-sama vlognya. Dulu saya awal belum tahu vlog itu apa gitu Mas. Vlog, terus pas saya tahu video Mas Rama itu akhirnya saya tahu kalau ada tren vlog sekarang di remaja-remaja masa kini gitu. Iya, Mas. kan walaupun tua biar kelihatan kekinian. Oh iya, benar. Nah, ini sebelum kita masuk ke topik utama nih Mas, Iya. kira-kira Mas bisa sedikit cerita kasih Mas Rama tuh backgroundnya sebenarnya apa, terus pertama masuk dunia rekaman musik dan lain-lain itu seperti apa Mas? Sejarahnya Mas Rama tuh kira-kira? Secara saya. Ya. Jadi dari dulu kenapa kok saya bikin rekaman? Di tahun 2003 rekaman itu sangat mahal sekali. Dan jujur kita nggak punya uang untuk rekaman waktu itu. Jadi mau nggak mau aku bikin satu studio kecil, studio di rumah itu. Dulu tahun 2003 belajar, 2005 baru bikin. Nah, dulu tuh free. Aku benar-benar free untuk teman-teman dekat untuk merekam di situ. Jadi teman-teman dekatku aku bikinkan album, sampai album dulu. Akhirnya kok capek juga ya kalau bikin album tapi gak dibayar. Akhirnya aku mengkomersilkan, tapi tetap dengan spirit indie. Aku nggak mau membebani mereka terlalu. Jadi kayak studio kan mahal-mahal. Aku tetap standar ada di bawah, tapi sama-sama enak. Jadi pengerjaan fleksibel kayak gitu. Itu tetap sampai sekarang sebenarnya sistem itu. Nah seperti itu sih. Oh, nah ya sebenarnya yang mungkin saya penasaran dan mungkin teman-teman lain penasaran, itu kan untuk teknik record itu kan nggak bisa semata-mata langsung bisa terus akhirnya maksudnya cuman gara-gara mau nyoba doang, mau nyoba bikin studio, kira udah deh bikin aja tanpa ada basic apa-apa. Itu dulu Mas Rama waktu itu kayak gimana? Misalnya awal akhirnya bisa untuk nge-record teknik-teknik segala macam gitu, itu ada sekolahnya atau secara gimana tuh Mas? Kalau saya murni otodidak, jadi bener-bener dulu 2003 nggak ada namanya YouTube, nggak ada lainnya, kita nggak ada akses untuk ke internet tahun segitu, paling ya cuman MIRC. Oh, nggak, jadi aku dulu sampai kerja di studio lain, di studio temenku, aku nginep sana, ya cuman ngikut aja, jadi nggak. Yang pertama belum kerja, jadi aku cuma duduk di sebelahnya temenku, dia ngoperasikan studio, aku ikut bantuin, akhirnya aku dapat ilmunya. Terus beberapa bulan lagi pindah ke studio lain, aku ngambil ilmunya dari studio lain, kayak seperti itu terus sampai, karena dulu aku rekaman nggak langsung pakai alat-alat yang kayak sekarang. Dulu aku cuman pakai Intel Celeron, pakai itu sebelum Pentium 3. Jadi aku pakai Intel Celeron, Soundcard, Sound Blaster Live, terus sama speaker Altec Lansing gitu. Jadi setiap aku selesai mixing, aku dulu itu bolak-balik ke studio temanku untuk ngecek. Akhirnya aku hafal karakter. Akhirnya bisa. Oke. Berarti untuk belajar hal-hal seperti itu memang nggak menuntut kita untuk kursus dulu atau misalnya kuliah musik dulu apa segala macam, engineering itu nggak perlu ya menurut Mas atau gimana Mas? Kalau buat saya teori tetap ada,
Tapi kan ada YouTube sekarang, jadi tenang aja. Kalau aku sekolah kayak gitu-gitu tuh aku nggak harus. Jadi semua apa yang kita kerjakan berdasarkan teori gitu. Padahal mixing itu tentang kuping gitu. Banyaknya lo nggak bisa mas, harusnya kompresornya nanti segini banding segini, itu aku nggak. Apa yang enak berarti itu yang bener. Gitu. Oh oke. Kira-kira kalau buat pemula nih mas, langkah apa dulu yang bisa kita ambil supaya kita tuh bisa lebih terbuka gitu wawasannya terhadap rekaman itu. Soalnya kalau saya pribadi nih, saya rekaman ya cuman pakai software Audacity, pakai mic Samsung, udah selesai gitu. Sebenarnya Micnya Mas Mento. kalau buat saya sebenarnya alat itu hanyalah sebuah alat, hanyalah sebuah perantara. Kita nggak bisa rekaman bagus kalau dari SDM kita nggak bagus juga. Jadi kalau dikasih alat semahal apapun, kalau mindset kita masih teoritis, masih kayak gitu, kita nggak bisa. Jadi kalau saya pelajari dasarnya bahwa mixing itu sebenarnya mewarnai. Jadi kita harus bener dulu di rekaman. Jadi untuk mixing yang enak, itu harus rekaman yang bener dulu. Kalau rekaman bener udah, itu baru. Aku pernah nangani band luar negeri, mereka rekaman udah enak banget. Aku bingung ini kita apa gitu. Jadi sampai aku pada akhirnya tuh bingung. Nah dari situ kesimpulannya kalau mau mixing atau mastering yang enak, itu rekamannya dulu dibenerin dari teknik, karena teknik itu mempengaruhi banget. Rekaman sama live itu beda. Iya benar. Live rekaman itu lebih susah banget. Apalagi teman-teman SoundCloud kan banyak yang akustik. Menurut saya rekaman paling susah itu akustik. Dimana kita harus benar-benar rapat. Harus benar-benar rapat, open chordnya seperti apa gitu. Itu sih. Ya salut juga sama anak SoundCloud kemarin. Ternyata penguasaan teknik untuk alat musiknya itu udah bagus banget gitu. Beneran. Jadi kemarin ini akustik tapi kok cepat ya, kok asik ya. Gitu, karena aku juga sering nanganin klien akustik yang kalau gitar akustik kamu mencetnya nggak bener, dia tuh bunyinya keren gitu. Nah anak-anak SoundCloud yang kemarin yang semuanya take itu, mereka udah ya tekniknya udah bagus-bagus gitu. Oke. Tepuk tangan dong buat Mas Rama. Sebenarnya bukan untuk saya, tapi untuk kalian semua dong. Lah, saya tertarik nih mas sama kata-kata mas yang kalau mau bagus itu recordnya harus bagus dulu gitu kan? Iya, intinya di situ. Kita kan juga kadang-kadang nih pengen nih walaupun misalnya band kita nggak begitu jago lah misalnya katakanlah gitu, tapi kita pengen nih, apalagi kayak saya misalnya saya merantau nih, saya pengen nih keluar dari Malang, saya punya karya, terus ya akhirnya saya mau nyoba-nyoba record aja deh gitu kan, bayar berapa gitu. Nah menurut Mas Rama, orang-orang yang kayak gitu gimana tuh mas? Orang yang ibaratnya mereka memang pingin punya karya, cuman ya apa daya gitu, misalnya kemampuan nggak ini, kayak misalnya drummer nih karena misalnya nggak bisa niruin ketukan yang dia mau, akhirnya minta digambar gitunya, rekaman dan lain-lain gitu. Menurut mas gimana tuh? Kalau saya untuk apa ya istilahnya gitu ya, manipulasi alat kayak gitu, aku nggak masalah sih sebenarnya sih. Aku nggak pernah mempermasalahin bahwa wah itu drum gambar, enggak gitu. Aku nggak pernah mempermasalahkan itu, karena di luar negeri juga gitu. Di luar negeri juga kadang ya nggak take drum. Untuk yang sekarang ini kadang mereka juga software sama kayak kita seperti itu. Jadi sebenarnya yang penting bukan teknik rekaman, maksudnya bukan harus kayak gini, tapi enggak, sebenarnya itu karyanya sih kalau saya. Penciptaan karyanya, original apa. Nah terus nih mas, buat yang selanjutnya nih tentang musik di Malang nih, mas kan udah lama ya di Malang berarti mas ya? Lumayan lama ya. Nah kalau ditanya berapa lama kayaknya nggak usah ya mas ya. Nah kira-kira buat musik di Malang nih perkembangannya menurut Mas Rama nih gimana nih mas? Perkembangan musik di Malang, aku rasa ini sangat berkembang. Buktinya juga banyak rekaman di aku. Itu salah satu tolak ukur aja. Sebenarnya berkembang. Nah dan berkembangnya lagi dari segi musikalitasnya.
Kalau dulu aku cuma nerima pop, metal, sekarang enggak. Sekarang semua genre juga ke aku gitu. Sampai EDM, sampai folk, sampai jazz dan lain-lainnya itu juga aku tanganin. Artinya apa? Artinya sekarang malam itu udah berkembang banget, nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Bener-bener multi genre di sini sekarang di Malang itu. Oh oke multi genre ya berarti ya. Nah saya penasaran gini nih Mas, band yang paling terkenal apa nih yang pernah merekam di Mas Rama nih? Di Jakarta. Aku salah juga tahun 2009 sampai 11 aku kerja di Jakarta itu. Oke. Yang paling besar. Ya yang paling Mas kayak wah saya dapat klien ini. Sebenarnya bukan band tapi solois. Oh solo. Aku pernah nanganin Agnes Monica. Waduh luar biasa Agnes Monica. Wah. Jadi itu satu lagu aku yang nanganin mulai recording sampai mixing. Aku dulu nggak mastering karena mastering kalau di Jakarta harus pakai hardware gitu. Oh iya. Itu waktu itu Agnes Monica pas lagu apa Mas? Itu sebenarnya bukan lagu di albumnya tapi untuk lagunya Pak SBY. Pak SBY kan suka banget bikin album. Iya. Entah album keberapa, jadi dia di studioku di sana waktu tempat aku kerja. Agnes Monica featuring sama Andy Rif gitu. Oh, luar biasa ya akan seorang Agnes Monica. Iya, kalau band apa ya? Terakhir Zivilia itu sih. Zivilia itu ya. Album pertama IC Teru itu karya bukan karya aku, maksudnya aku yang kerjakan. Oh, itu IC Teru yang itu Mas Rama yang itu. IC Teru Kokoro no Tomo. Wah, luar biasa. Saya baru tahu nih Mas. Oh iya. Soalnya kan kita lihat kan kalau artis-artis misalnya ada artis baru ya gitu kan. Iya. Kalau ya karena musik itu memang selera ya, cuman kan kita lihat kayak lagunya kayak gini tapi dia bisa langsung melejit seperti apa gitu kan. Kalau artis kayak gitu tergantung itunya sih, apa namanya, manajemen isunya sebenarnya. Manajemen isu. Jadi tinggal mereka punya tim sendiri. Jadi kalau di label ada satu tim yang tugasnya cuma buat isu doang. Orang ini diapain enaknya? Cuman gitu doang. Oh, jadi di studio rekaman juga ada sistem seperti itu Mas? Kalau kita tinggal menjembatani, jadi dari manajemen isu ini artis A mau kayak gini, ya udah kalau gitu lagunya tak buat kayak gini. Nah seperti itu sih Mas? Iya dong. Alhamdulillah. Ini masuk vlog ya. Masuk vlog. Saran untuk SoundCloud Malang, sebenarnya kalau musikalitas aku nggak bisa ngasih saran karena musikalitas kalian udah bagus-bagus, udah hebat-hebat. Kalau dipaksa ngasih saran aku ya nggak bisa gitu. Tapi aku cuman bisa ngasih saran untuk terus berkarya. Kita semua pasti musisi, kita dinilai dari karya kita seperti apa. Karya fisik itu kita dinilai dari situ. Hah? Terakhir mau? Ya nggak apa-apa. Ada terakhir deh. Ya oke. Iya nih Mas, mungkin saran buat kita semua kan, walaupun kita di sini komunitas kan, tapi juga ada yang bentuk proyek sendiri, ada yang punya impian lah biar namanya itu bisa besar, entah itu baik solois maupun jadi band. Nah kalau dari saran Mas sendiri, karena kita bentuknya indie, marketing atau pembuatan isu yang baik dengan budget yang minim tentunya itu seperti apa sih biar karya kita bisa dikenal di seluruh pelosok negeri? Pelosok negeri. Ini pertanyaan paling berat hari ini. Enggak, kalau aku dimulai dari pembuatan karya dulu. Zaman sekarang udah nggak bisa original. Kita harus pakai teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu teknik nomor 1 yang bisa kita lakukan. Karena kita nggak sekolah musik kayak Dream Theater dan lain-lainnya gitu. Kita amati, kita tiru, kita modifikasi, kita jadi original. Untuk itu. Nah kalau kita udah dapet yang seperti itu, kita naikkan perlahan di sosial media. Nah kalau yang sekarang yang lagi YouTube itu udah mutlak banget. Misalkan pembuatan lagu A, kenapa kok aku sharing behind the scene? Sebenarnya para fans kalian suka ngelihat behind the scene-nya juga gitu. Mereka lebih suka yang manusiawinya seperti apa sih, oh ternyata dia salah-salah seperti ini gitu. Sama kayak aku membuat vlog ini, sebenarnya orang lain juga suka untuk melihat kehidupan, ya maksudnya bukan aku sih, maksudnya kehidupan pribadi gitu. Cuman kadang-kadang kita ngerasa, waduh jadi saya masa behind the scene dimasukin itu, enggak, itu asik karena aku juga ngelihat dari behind the scene dari artis-artis luar juga aku ngelihat
Pertama yang bisa dibuat itu. Jadi sekarang udah zamannya video sih. Sekarang udah bergeser lagi. Lebih baik bermain, kita banyak bermain di video. Nah, untuk isu, aku nggak bisa ngasih isu yang baik dan benar seperti apa. Tapi sebisa mungkin isu itu harus positif. Karena banyak banget band atau artis yang dinaikkan dengan isu negatif, turunnya juga cepat banget turunnya. Artis yang naik seperti itu, kita lihat siapa aja yang naik dengan cepat, pasti dia akan cepat dilupakan. Beda lagi dengan manajemen isu yang positif. Manajemen isu yang positif, dia bakal dikenang sampai kapanpun, seperti itu. Kalau buat saya, jadi buatlah isu-isu yang positif. Ada yang mau disampaikan atau mungkin harapan-harapan apa gimana Mas mungkin? Ntar aku mau tanya, jadi di SoundCloud Malang ini berdasar, ini ada kayak pengurusnya juga ya? Oh ya ada pengurusnya. Kalau buat saya, harapan itu selalu ditanamkan setiap pengurus harus aktif dalam membuat karya juga. Jadi nanti di pengurus berikutnya, kayak kegiatan charity ini jangan sampai hilang. Kita buat lagi karya ini positif banget, seperti ini. Kita buat lagi sesuatu, nanti sesuatu yang baru juga. Kayak itu. Kayak kalau aku biasanya mengambil apa ya? Aku tematis. Di bandku juga tematis. Bandku buat lagu judulnya AIDS, Aku Ingin Dia Selamat. Nah, karena temanya kita udah kuat, sampai pada akhirnya pada tahun 2013 lagu kita dipakai di Washington di Amerika. Nah, jadi kayak charity kayak gini tuh harus tetap dijalankan terus. Karya harus tetap ada dari anak-anak SoundCloud Malang. Gitu. Walaupun nanti pengurusnya siapa, tapi karya harus tetap ada. Jadi kalian harus nyari momen yang tepat. Momen yang tepat itu nggak cuma puasa, sebenarnya banyak banget hari bumi dan lain-lainnya. Itu banyak sekali momen yang bisa dimanfaatkan untuk kalian menaikkan isu. Gitu. Kalau kalian itu udah kuat, jadi SoundCloud Malang lagi. Ya, nama kalian ya besar, seperti itu. Oke. Nah, satu lagi. Satu lagi Mas. Ini untuk ya sebenarnya nggak cuma SoundCloud Malang sih. Untuk kalian yang butuh-butuh kayak konsultasi seperti itu, bisa langsung datang ke studio karena aku suka banget sharing kepada siapapun. Jadi ilmu itu untuk dibagikan, bukan untuk dimakan sendiri. Itu akan lebih berguna. Seperti itu. Oh, luar biasa yang keren buat Oke, cukup talk show kali ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Saya Rudi Kawialang dan juga Mas. Oh, kita mau foto mungkin? Iya, Aliando. Nah. Enggak, sekali lagi SoundCloud Malang. Sebuah apa ya, tanda mata coba terima kasih ya dari SoundCloud Malang terhadap Mas Rama Satria atas bantuannya hingga jadilah sebuah album yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita kecil. Langsung bisa mau dipegangin? Oh nggak bisa. Ini saya pegangin Mas. Supaya bisa kaya. Oh iya. Nah, mungkin bisa tepuk tangan kalian semua yang ada di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya segala ilmu yang telah diberikan dan segala. Terima kasih. Iya, sama-sama Sunshine. Terima kasih. Ya, dipajang yang bagus di studio nanti ya Mas ya. Harus ini. Wah, sangat luar biasa sekali ya talk show-nya Saudara Rere. Terima kasih. Ntar bisa tuh album Bene Rere ke sana. Iya, insya Allah. Kita kesana deh nanti ceramah. Oh iya,